wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Hai, kami dari tim marketing Cimory. Cimory, susu sehat, yogurt segar. Nah, sesi kali ini kita akan mempresentasikan terkait strategi marketing dari ide-ide yang akan kami paparkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta meningkatkan harga jual dan juga eh, produk dari Cimory sendiri. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Next. Oke, di sini kami terdiri dari 4 person. Siapa sih tim di balik marketing dari Cimory sendiri? Yang pertama ada saya, Ma'rifatul Ulia, biasa dipanggil Rifa, dengan NIM 1011910048 dan juga teman saya. Selanjutnya ada saya, Nafa Kurnia Rizky dengan NIM 61. Dan yang ketiga ada saya, yaitu Risma Damayanti dengan NIM 74. Nah, dengan saya, Yardan Daca Jalgai dengan NIM belakang 86. Nah, itu tadi merupakan tim dari marketing. Sekarang kita akan memberikan sedikit informasi apa sih sebenarnya marketing plan itu. Marketing strategi adalah dokumen yang menjelaskan strategi pemasaran untuk mencapai inisiatif pemasaran. Nah, biasanya marketing strategi disusun sebagai pedoman untuk mencapai inisiatif pemasaran. Marketing strategi sendiri juga dibuat apabila ingin meluncurkan sebuah produk baru agar mendapatkan hasil yang optimal. Next, Kak. Nah, yang selanjutnya ada visi misi bisnis Cimory. Menjadi perusahaan yogurt berkualitas di Indonesia dan memproduksi dan mendistribusikan minuman berbasis protein untuk seluruh masyarakat Indonesia. Next, Kak. Nah, yang selanjutnya ada target pasar. Yang pertama ada pelajar dimulai dari SD sampai SMA. Dan yang kedua ada mahasiswa seperti S1 dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pegawai kantor. Nah, kenapa target pasar pegawai kantor? Karena mereka juga butuh protein dan karbohidrat dikala saat telah bekerja. Dan yang keempat ada keluarga. Kenapa target pasar kami keluarga? Karena kami juga ingin menargetkan ibu-ibu muda di keluarga. Next slide, Kak. Oke, baik. Setelah kita mengetahui tentang target pasar yang sudah dijelaskan oleh Kak Yardan, sekarang kita akan lebih menganalisis nih mengenai perilaku konsumen target pasar. Nah, di sini kita sudah mengkelompokkan menjadi 4 kategori yang kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada behavior yang di dalamnya terdapat 5 poin. Kemudian ada sektor demografi, geografi, dan juga psikografi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai behavior dulu nih. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada status pengguna, tingkat penggunaan, kemudian manfaat, kepentingan, dan juga sikap loyalitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya, ketika kita mempunyai produk yang kita akan luncurkan ke masyarakat, tentunya kita akan menunjukkan hasil yang paling optimal dan juga terbaik untuk dipasarkan ke masyarakat. Nah, di sini saya mempunyai contoh seperti kalangan ibu-ibu muda ataupun suatu perkumpulan kelompok di suatu masyarakat. Nah, di sini pastinya suatu masyarakat ataupun ibu-ibu muda akan memberikan konsumsi asupan yang terbaik bagi anaknya. Nah, bisa kita lihat mulai dari komposisinya, mungkin desain produknya, kemudian kita juga bisa melihat dari merek apa yang kita akan konsumsi berikutnya. Nah, itu juga termasuk dalam konsumsi seperti manfaat, kepentingan, dan juga status pengguna apa yang kita sudah pikirkan sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua ada sektor demografik. Ketika kita membicarai tentang demografik, kita akan berhubungan dengan umur, jenis kelamin, kemudian keluarga, pendidikan, dan juga pendapatan. Nah, di sini umur berapa sih kita kiranya bisa menikmati produk atau variasi produk Cimory yang cukup banyak ya di kalangan masyarakat. Nah, itu bisa dimulai umur 5 tahun hingga
usia tua. Jadi ini bisa dikatakan usianya itu dimulai dari usia muda hingga usia tua bisa menikmati produk Cimory. Nah, kemudian untuk jenis kelaminnya sendiri itu bisa dinikmati oleh siapa saja, termasuk perempuan, laki-laki, dan dengan semua golongan. Kemudian untuk pendapatannya sendiri, kita bisa menikmati produk Cimory ini dimulai pada harga 7.500 di kalangan masyarakat yang pastinya sudah tersebar di minimarket ataupun toko-toko lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada geografik, di mana geografik ini sudah dibagi menjadi beberapa poin, ada negara, provinsi, wilayah, kota, dan juga lingkungan. Nah, di sini Cimory tidak lupa juga membagi sektor kos yang sudah dibagikan dan dikelompokkan sesuai dengan wilayah dari masyarakatnya sendiri yang paling dekat gitu ya bisa dikatakan. Nah, mungkin di sini contohnya seperti ada pengkategorian kategori di dalam Jawa maupun di luar Jawa. Jadi misal kita lagi ada di dalam Jawa, kita bisa menikmati produk Cimory mulai dari harga 7.500. Nah, sedangkan kalau di luar Jawa kita bisa start from mulai 10.000 hingga belasan ribu, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada psikografik. Nah, psikografik di sini itu terkait dengan gaya hidup, kemudian kepribadian, kelas sosial, dan juga tingkat kemakmuran. Nah, di sini bicara tentang kehidupan, Cimory juga sudah membagi sektor gitu ya, terkait kalangan menengah ke bawah juga menengah ke atas lah. Mungkin untuk yang menengah ke bawah lebih membeli produk Cimory itu dengan harga satuan atau per satuan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, sedangkan untuk yang menengah ke atas mungkin bisa membelinya seperti per pak atau per box untuk dikonsumsi mungkin secara bersama-sama atau untuk dikoleksi seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai perilaku konsumen target pasar, kita juga harus memikirkan yang namanya strategi konten dari Cimory itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki strategi konten yang sudah kami rangkum bersama tim saya. Ada beberapa poin, yaitu 6 poin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pembuatan konten, kemudian ada kenali audiens, riset kompetitor, tunjukkan kelebihan produk, estimasi biaya, dan juga rencana matriks pengukuran hasil. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai tujuan konten strategi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kita juga pasti sesuatu yang kita akan luncurkan kepada masyarakat, kita harus mempunyai tujuan yang sangat jelas agar menjadi konsumsi publik dengan image yang cukup baik. Nah, di mana kita juga menumbuhkan awareness terhadap produk kita untuk mengubah nih persepsi publik itu yang dulunya mungkin bisa dikatakan kurang baik menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian kita juga akan meningkatkan angka kunjungan atau subscriber mungkin melalui Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk meningkatkan konten strategi marketing kita. Nah, untuk yang kedua, kita juga harus mengenali audiens. Nah, kiranya sebenarnya untuk pengguna sosial media sendiri itu di angka umur berapa, mulai dari berapa sih? Nah, kita sebagai pengusaha atau yang mempunyai produk yang kita akan pasarkan, kita perlu sekali untuk mengenali audiens kita itu seperti apa agar tujuan yang kita terapkan kepada masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk yang ketiga yaitu riset kompetitor. Nah, perlunya kita sebagai yang mempunyai produk, kita harus meriset kompetitor kita itu siapa dengan cara mencari tahu nih konten atau produk apa sih yang serupa dengan kita. Nah, mungkin kita untuk dijadikan sebagai acuan kita untuk yang lebih maju. Mungkin sebenarnya produk kita ini kurang apa sih, atau mungkin kekurangannya apa sih, kelebihannya apa sih, udah cocok belum nih ya untuk disandingkan dengan produk yang lain. Nah, kemudian kita juga harus tahu nih tren pasar yang lagi booming itu apa. Jadi contohnya kayak misal lagi booming-boomingnya membuat konten seperti belanja di supermarket atau apalah, mungkin kita juga bisa meniru gitu ya, atau mengikuti tren kalau bahasa gaulnya sekarang itu untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tunjukkan kelebihan produk. Nah, kita juga lebih menunjukkan kelebihan produk apa sih yang kita miliki. Jadi contohnya balik lagi yang ke ibu-ibu tadi ya. Jadi ketika ada ibu-ibu muda yang memberikan asupan kepada anaknya, tentunya ibu-ibu ini memberikan juga tidak hanya memberikan, mungkin mereka juga akan menjelaskan, ini nak susu untuk kalian yang bisa dikonsumsi untuk imun kalian ataupun untuk manfaat yang lainnya.
Jadi untuk produk Cimory sendiri itu bisa dibilang cukup menarik di kalangan anak-anak karena mungkin dari packagingnya, kemudian ada varian rasa yang cukup banyak. Nah, Cimory juga akan melebihkan produk itu mungkin didukung dari kemasannya, dari komposisi dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada estimasi biaya. Kita juga akan menghitung estimasi biaya itu yang akan kita keluarkan itu untuk membuat konten marketing sebanyak apa. Contohnya mulai dari biaya endorse, kemudian IG feeds, mungkin promosi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada rencana matriks pengukuran hasil, di mana ketika kita membuat sebuah produk itu kita juga harus mengevaluasi tentang produk kita itu sejauh apa dan mungkin seluas apa sih di kalangan masyarakat itu. Nah, kita juga bisa melihat dari matriks pertumbuhan di sosial media, contohnya seperti viewers, kemudian trafficnya gimana di YouTube, kemudian share-nya gimana, atau juga mungkin promosinya di kalangan masyarakat itu udah sejauh apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi konten. Nah, untuk yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide kali ini kita akan membahas terkait siapa sih kompetitor produk dari Cimory sendiri. Seperti yang kita tahu, Cimory merupakan produk fermentasi susu yang memiliki berbagai macam rasa. Tentunya produk yogurt ini memiliki beberapa kompetitor yang serupa, seperti contoh ada Activa, ada Kin Bulgarian Yogurt, ada Yogurt Behavior, dan juga ada Biocool. Di mana produk-produk tersebut tentunya memiliki rasa-rasa yang kurang lebih serupa. Tapi dari hal tersebut dapat menunjukkan kita ide terbaru bahwasanya kita harus lebih menonjolkan apa sih sebenarnya keunggulan dari produk Cimory. Seperti yang kita tahu bahwasanya pada kalangan umumnya produk-produk tersebut memiliki packaging yang hanya sekedar memberikan sebuah rasa-rasa saja. Tapi keunggulan dari Cimory sendiri, mereka memberikan karakter-karakter yang unik sehingga seperti kita lihat, contoh ada beberapa gambar produk sapi, ada juga buah-buah beri, dan dalam kemasan produk tersebut menunjukkan terkait penunjuk penyimpanan, apa saja kandungan gizi, dan tentunya minuman ini benar-benar begitu menyegarkan dan promosi marketing sendiri dapat berfungsi untuk menyaingi kompetitor-kompetitor produk yang lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya yakni terkait Key Performance Indicator Marketing Cimory, di mana Key Performance Indicator ini kita memiliki 5 event yang akan kita wujudkan. Yang pertama ada membuat 10 landing page per hari. 10 landing page per hari ini dapat kita buat berupa iklan yang akan ditampilkan pada blogger, pada artikel, maupun beberapa website-website yang akan menunjukkan iklan terkait produk Cimory sendiri. Nah, pencapaian target keberhasilan kita anggarkan dalam berupa 10%, di mana ketika semakin banyak pengunjung dari blogger tersebut, tentunya akan banyak konsumen yang mengetahui informasi dari produk Cimory. Yang kedua, yakni membuat 5 event dalam waktu 1 bulan. 5 event tersebut, yang pertama, kita dapat mengadakan event kunjungan atau victory visit, di mana dapat dibagi dalam 2 kegiatan, online ataupun offline. Ketika pada saat pandemi COVID-19 ini, kita dapat menggunakan factory visit online dengan cara mengajak beberapa komunitas atau teman-teman pendidikan yang dapat mengikuti kunjungan kita. Nah, hal tersebut dapat membantu marketing kita untuk meningkatkan informasi dan juga loyalitas dari produk Cimory sendiri. Yang kedua, kita dapat menyasar dengan memberikan produk testimonial ketika ada event di supermarket ataupun pusat perbelanjaan, di mana ketika seorang ibu-ibu muda membawa anak kecil, kita dapat menawarkan produk kita secara gratis, kita testimonial kepada anak tersebut. Tentunya responsif dari anak tersebut dapat kita abadikan dan kita upload pada sosial media kita, sehingga para konsumer mengetahui bahwasanya produk kita ini dicintai oleh berbagai kalangan. Event yang ketiga, kita dapat menyasar campaign. Seperti contoh, kita mengajak beberapa kolaborasi influencer dan juga para pengguna Instagram lainnya untuk mengikuti challenging dari Cimory, di mana produk Cimory ini bisa kita kolaborasikan, seperti contoh Cooking with Cimory.
kita membuat minuman tapi dicampur dengan produk Cimory, entah itu pink yogurt, strawberry yogurt, atau mangoes. Nah, tapi yogurtnya berasal dari produk Cimory, di mana challenging tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta inovasi-inovasi baru dari konten strategi Cimory sendiri. Nah, ada juga event yang akan kami adakan, yakni event yang berkolaborasi dengan beberapa kegiatan. Seperti contoh ada kegiatan run outdoor, di mana hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas imun kita. Atau mungkin sekarang yang lagi tren adalah paket imun booster. Nah, Cimory ini juga memiliki vitamin dan karbohidrat yang tinggi, di mana hal tersebut dapat membantu kita untuk mensupport para masyarakat Indonesia untuk terus hidup sehat. Selain itu, kita juga dapat mengadakan campaign yakni minum 1 botol Cimory yogurt pada Hari Kesehatan Nasional. Nah, dari event-event tersebut, kami ingin menargetkan target pencapaian kesuksesan berhasil selama 20%. Yang ketiga, yakni membuat 20 video konten dan artikel blog dalam waktu 1 bulan. Di mana video dan artikel tersebut dapat kita tambahkan informasi dan juga kita berikan cuplikan-cuplikan dari produk Cimory. Seperti contoh, ketika kita membuat artikel blogging, di mana artikel tersebut tentunya kita akan merekomendasikan keyword-keyword dari artikel akan sangat membantu ketika para konsumer mencari terkait produk Cimory, di mana ketika kita men-search di Google tentang produk susu sehat atau yogurt segar, tentunya yang keluar adalah produk dari Cimory. Nah, target pencapaian kita adalah 20%. Yang keempat, kita memiliki ide membuat 30 konten Instagram, TikTok, dan Facebook selama 1 bulan. Di mana seperti yang kita tahu, sosial media di Indonesia sudah banyak sekali penggunanya, mulai dari kalangan usia 12 tahun hingga usia 60 tahun. Nah, hal tersebut dapat mensupport marketing kita untuk semakin banyak mendapatkan pasar yang semakin luas. Nah, dari konten-konten tersebut, kita akan mengadakan beberapa konten seperti meminta bantuan influencing dari beberapa influencer, kita juga mengajak kolaborasi, kita juga memberikan konten edukasi, kita juga memberikan konten-konten foto produk dan juga beberapa price atau harga dari produk Cimory sendiri. Nah, keberhasilan kami 40% dikarenakan karena memang teknologi digital ini semakin canggih dan maraknya media sosial ini terus-menerus semakin meningkat. Para customer tentunya akan lebih banyak mengakses media-media sosial daripada mereka membaca koran maupun melihat beberapa tayangan TV. Jadi cukup besar dari target keberhasilan kami untuk media sosial, konten Instagram, TikTok maupun Facebook. Yang terakhir yakni membuat 5 email untuk tujuan marketing per bulan. Di mana 5 email ini akan kita sasarkan kepada target pasar yang kita tuju. Seperti contoh tadi kita sasarkan kepada mahasiswa. Nah, dari factory visit online atau event yang kita adakan, itu dapat membantu kita meminta beberapa email dari calon pengunjung. Nantinya email tersebut berfungsi sebagai rekapitulasi data. Nah, email-email tersebut akan kita kirimkan dan kita tawari produk-produk dari Cimory. Selain itu, kita juga akan memberikan diskon voucher dari aplikasi atau beberapa partner. Seperti contoh, ketika mereka berbelanja produk Cimory di blibli.com, mereka akan mendapat potongan 25.000. Nah, hal tersebut juga dapat mensupport kita untuk terus meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga informasi produk dari Cimory sendiri. Target keberhasilan kami yakni mencapai 10%. Dari 5 ide-ide tersebut, ketika direkapitulasi akan mencapai 100% total dari target, sehingga key performance indikator dari marketing Cimory sendiri akan tercapai dan bisa dikatakan sukses berhasil. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai anggaran marketing. Jadi di sini ada beberapa anggaran
biaya yang kita anggarkan seperti yang pertama yaitu biaya pembuatan 10 landing page yang dianggarkan sebesar 500.000. Jadi biaya ini digunakan untuk biaya operasional yang ditujukan kepada iklan ataupun artikel mengenai kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya event yang dianggarkan sebesar 10 juta rupiah. Jadi biaya event ini digunakan untuk kita membagikan produk Cimory kepada masyarakat yang mengikuti event yang kita selenggarakan. Yang ketiga yaitu biaya Instagram dan Facebook. Jadi biaya ini dianggarkan sebesar 1 juta rupiah yang digunakan untuk biaya operasional. Dan yang keempat, kita menganggarkan biaya pembuatan konten video IG, TikTok, dan Facebook yang dianggarkan sebesar 1.500.000. Jadi biaya ini digunakan untuk properti, biaya studio, biaya kameramen, dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya kampanye atau biaya kampanye marketing atau endorse. Jadi lakukan dengan beberapa selebgram seperti contohnya Rasi tersebut bisa memperluas pangsa pasar kami melalui selebgram tersebut. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai marketing tools. Yang pertama yaitu ada CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu sebuah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Jadi dari sini produk Cimory itu memberikan sebuah website. Jadi si customer ini dengan mudah bisa memberikan kritik dan saran melalui website tersebut sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua yaitu ada online advertising. Jadi online advertising ini yaitu sebuah bentuk pemasaran seperti iklan, kemudian email marketing, sampai ke beberapa iklan yang ada di sosial media. Kemudian yang ketiga yaitu ada content creation and basic. Jadi di sini kita akan membuat beberapa konten yang menarik sehingga dari situ bisa menarik beberapa pembeli. Seperti contohnya Cimory. Cimory mempunyai icon tersendiri yaitu sapi. Dari situ kita bisa membuat konten dengan icon tersebut sehingga bisa menarik minat beli dari customer. Kemudian yang keempat ada event marketing. Jadi event marketing ini adalah sebuah pemasaran yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumen. Dan dari situ kita bisa terlibat dengan banyak pihak. Dan yang kelima yaitu ada video marketing. Jadi video marketing ini adalah suatu metode pemasaran baru dalam marketing online. Seperti contohnya kita membuat video event, video petunjuk edukasi, kemudian video pembuatan makanan dengan campuran produk Cimory dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu media sosial. Jadi media sosial ini adalah salah satu media yang banyak digunakan untuk para perusahaan untuk memasarkan produknya. Jadi dari media sosial ini kita bisa menciptakan isi blog, kemudian jejaring sosial, kemudian kita juga bisa memberikan beberapa
konten melalui media sosial kita. Oke, dari saya cukup sekian. Bisa di next. Oke, baik, itu tadi merupakan presentasi dari strategi marketing plan tim Cimory. Saya rasa cukup sekian presentasi dari tim kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau beli yogurt, minumnya ya Cimory. Sampai jumpa.